Jihan. Saya Keisha Faiza. Saya Dinda Rizky Putri. Nama saya Risa Hiwana. Saya Cika Kirana Putri. Hai teman-teman semua. Jadi, di sini saya Jihan, saya akan menjelaskan apa sih itu hakikat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah suatu perasaan yang sangat tulus dan suci kepada orang yang kita sayangi. Dan cinta itu tidak dapat kita lihat melalui mata, namun dapat kita rasakan melalui hati. Lalu seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman sebelum mengenal keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan, ketulusan Allah Subhanahu wa taala serta mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala tentu tidak cukup hanya berupa ucapan lisan. Kita yang mengatakan bahwa aku mencintaimu ya Allah, tetapi perasaan cinta itu harus kita buktikan selain dengan ucapan, tetapi dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan juga dengan perbuatan kita yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. Khauf memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendalam sehingga ia merasa khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala melupakannya atau takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 16 memiliki arti yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 16. Nah, selanjutnya ada menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah itu dapat berupa yang pertama, takut atas tobatnya tidak diterima. Yang kedua, takut tidak istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Yang ketiga, takut mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, takut tertipu gemerlap dunia. Dan yang kelima, takut terperosok ke jurang maksiat. Nah, selanjutnya ada yang keenam. Yang keenam, takut atas siksa kubur. Yang ketujuh, takut terjebak oleh kesibukan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, takut sombong atas nikmat yang Allah berikan. Nah, yang kesembilan, takut mendapat siksa dunia. Dan yang kesepuluh, takut tidak mendapat nikmat surga. A few moments later. Saya akan melanjutkan materi dari pengertian raja. Kebalikan dari sifat raja adalah berputus harapan terhadap ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti ia berprasangka buruk kepada Allah, yang hukumnya haram dan merupakan ciri dari orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87 yang artinya, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Seseorang yang berharap memperoleh ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta bahagia di dunia dan akhirat, tentu harus berusaha dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan apa yang diharapkannya itu terwujud. Jika ia hanya berharap dan tidak mau berusaha, itu namanya berangan-angan kosong atau berkhayal dan yang dalam bahasa Arab artinya disebut tamani.